Coba bayangkan ini deh, kamu harus pakai kostum kamuflase tak berwajah. Oke. Iya, dandan dari ujung kepala sampai ujung kaki persis kayak sesosok hantu rawa. Terus kamu nahan napas hanya untuk menyuapi seekor bayi burung mungil yang lagi kelaparan. Waduh, niat banget ya. Banget. Atau, nah ini lebih aneh lagi nih, coba bayangkan. Burung kecil yang biasanya rajin berkicau merdu di dahan pohon halaman rumahmu, Mm-mm. tiba-tiba dia membuka paruhnya lebar-lebar dan mendesis tajam ke arahmu. Kayak seekor buaya purba yang lagi marah gitu loh. Wah, itu sih seketika menghancurkan ilusi puitis kita tentang alam ya. Maksudku, kita kan terbiasa banget mengkategorikan burung sebagai, ya, simbol kebebasan yang rapuh. Benar, benar. Sesuatu yang murni diciptakan alam buat dinikmati keindahannya dari jauh. Semacam harmoni yang damai gitu lah. Nah, justru itu. Hari ini di penelusuran mendalam kita mau membongkar ilusi tersebut. Menarik. Ya, kita bakal menyelidiki sebuah anomali ini. Kita akan lihat seberapa jauh dan seberapa ekstrim obsesi manusia ketika berhadapan dengan makhluk bersayap ini. Dan rahasia mengerikannya juga kan? Tepat, rahasia mengerikan dari jutaan tahun lalu yang sebenarnya disembunyikan di balik bulu-bulu cantik mereka. Buat kamu yang lagi dengerin, siap-siap aja. Kita punya materi yang sangat memikat hari ini, ya kan? Betul, ada 3 sumber utama kita hari ini. Pertama, Jurnal Silva Lestari, edisi September 2024 tentang preferensi para pengamat burung di Indonesia. Oke, data yang sangat baru ya. Iya, terus yang kedua, laporan dari Zoo Biology tahun 2022 tentang sejarah dan perawatan penangkaran cendrawasih ragiana yang, jujur aja, agak gila sih metodenya. Itu yang soal kostum hantu tadi kan? Di Open Science tahun 2025 yang mengkaji suara desisan misterius pada burung. Misi kita hari ini jelas, membongkar seberapa ekstrim manusia berinteraksi dengan burung dan rahasia evolusi luar biasa apa yang mereka simpan. Nah, untuk benar-benar memahami daya tarik yang bikin manusia bertindak sejauh itu, kita harus mulai dari orang-orang yang paling terobsesi dulu nih. Maksudnya para pengamat burung ini? Iya, kita harus lihat psikologi dari mereka yang mendedikasikan waktu, tenaga, bahkan tabungan mereka murni cuma buat mengamati burung. Wah, ini pasti menarik. Banget. Dari studi jurnal Silva Lestari tadi, mereka mensurvei 1.203 pengamat burung di Indonesia. Dan data ini ngasih jendela yang luar biasa jernih tentang, ya, motivasi manusia. Oke, mari kita bedah ini. Hal pertama yang bikin saya agak mengernyitkan dahi pas baca laporannya, itu adalah kontras perilakunya. Yang perbandingan dengan di luar negeri itu ya? Iya. Kalau kamu lihat budaya pengamat burung di Amerika Serikat misalnya, mayoritas dari mereka kan ngelakuin aktivitas ini di sekitar rumah aja. Kasual banget. Kasual. Mereka duduk santai di teras, bawa teropong sambil minum kopi, terus ngamatin burung kardinal di halaman belakang. Tapi di Indonesia, Angkanya beda jauh ya? mencengangkan loh. Sebanyak 91,52% responden secara terang-terangan lebih milih buat bepergian sangat jauh. Bahkan dengan sengaja menembus batas wilayah domisili biografis mereka. Wah, 91,52% itu bukan sekedar anomali statistik sih. Itu indikator dari pergeseran motivasi yang masif banget. Bener, mereka jelas bukan cari rekreasi sore hari. Tepat. Kalau kita lihat profil demografisnya nih, gambaran utuhnya mulai kelihatan. Mayoritas dari mereka yang rela lintas pulau ini ternyata anak muda. Oh ya, anak muda kota? Betul. Mereka tinggal di kawasan perkotaan yang padat, punya tingkat pendapatan yang lebih tinggi, dan aktif di organisasi konservasi. Dan yang paling krusial, mereka punya keahlian identifikasi burung yang sangat tinggi. Jadi mereka ini jelas bukan amatir yang kebetulan lihat burung bagus pas lagi piknik ya. Sama sekali bukan. Mereka punya target spesifik. Nah, ngomong-ngomong soal target, data nunjukin kalau destinasi impian absolut mereka, kayak Mekahnya para pengamat burung ini, itu adalah Papua. Hutan belantara Papua ya? Iya, hutan dan taman nasional di sana itu primadonanya. Pas ditanya burung apa yang paling bikin mereka rela terbang ribuan kilometer, tebak apa jawabannya? Pasti yang eksotis. Didominasi sama keluarga Paradiseidae alias burung cendrawasih. Ada 191 penyebutan spesifik loh buat mereka. Wow, cendrawasih memang luar biasa sih. Terus disusul sama keluarga Accipitridae itu keluarga elang dan burung pemangsa. Secara spesifik, mereka memburu penampakan elang Jawa dan curik Bali.
Spesies-spesies itu kan punya kesamaan yang jelas ya. Mereka langka, endemik, dan secara visual itu luar biasa dramatis. Bener banget. Tapi, nah ini yang menarik, alasan kenapa pengamat burung dari kota ini rela ekspedisi mahal dan capek ke Papua, itu nggak cuma soal keindahan visual cendrawasih aja. Terus karena apa dong? Lanskap perkotaan kita itu secara ekologis kan pada dasarnya gurun beton. Miskin banget keragaman hayatinya. Buat pengamat burung level mahir, ekosistem kota tuh udah nggak nawarin misteri lagi. Saya paham. Ini tuh memunculkan analogi yang terus berputar di kepala saya pas baca ini. Analogi apa tuh? Ini persis kayak para gamer sejati. Kamu tahu kan, gamers yang rela melakukan perjalanan lintas server? Oh iya ya. Atau menavigasi karakter mereka ke ujung dunia open world yang paling berbahaya cuma demi dapat rare item atau legendary loot yang mustahil spawn di kota awal. Bener banget analoginya. Mereka butuh quest yang lebih menantang ya. Iya, tapi ini memunculkan pertanyaan nih. Apakah dorongan ini murni karena lanskap kota itu ngebosenin secara visual? Atau ada kepuasan psikologis tersendiri dalam proses berburu itu sendiri? Nah, yang menakjubkan di sini tuh fenomena psikologis yang di kalangan ornitologi disebut twitching. Twitching. Iya, twitching. Ini tuh dorongan yang sangat kompetitif dan terfokus. Kepuasan utamanya bukan sekedar lihat burung indah, tapi prestis dari pencapaian itu sendiri. Kayak piala gitu ya? Tepat, nambahin satu spesies langkah dari wilayah biografis yang beda jauh ke dalam daftar pengamatan mereka, itu validasi mutlak atas keahlian mereka. Masuk akal sih. Terjebak di kota dengan rutinitas monoton itu bikin semacam kelaparan ekologis. Jadi, berdiri di tengah hutan Papua yang basah, nunggu berjam-jam, cuma buat lihat sekilas tarian cendrawasih. Itu penawarnya ya? Iya, penawar kelaparan itu. Sebuah pelarian yang menuntut dedikasi total. Pelarian yang menuntut dedikasi total. Saya suka banget kalimat itu. Karena kalau kita lihat betapa cendrawasih ini jadi piala suci yang bikin orang rela terbang melintasi lautan. Kita bisa lihat pola obsesi yang sama ketika manusia mencoba membawa surga itu ke dalam peradaban kita. Dan ini bawa kita ke sumber kedua nih, dokumen dari Zoology Biology tahun 2022. Laporan tentang San Diego Zoo ya? Betul, laporan ini mendokumentasikan perjuangan San Diego Zoo yang nyaris putus asa selama puluhan tahun demi mengembangbiakan cendrawasih ragiana. Kasus San Diego Zoo ini emang bukti nyata sih tentang apa yang terjadi kalau arogansi manusia berbenturan sama aturan main alam. Gimana tuh maksudnya? Jadi, mereka kan udah punya populasi cendrawasih ragiana ini sejak tahun 1953 ya? Lama banget ya? Banget. Tapi selama 4 dekade, populasinya benar-benar stagnan, gagal terus-terusan. Kenapa? Karena manusia secara naif nyoba memaksakan konsep keluarga inti ala manusia ke burung ini. Oh, jadi mereka naruh jantan dan betina di satu kandang, berharap mereka rukun dan besarin anak bareng. Tepat sekali. Baru pada tahun 1993, kebun binatang akhirnya nyerah dan sadar kalau mereka tuh harus mereplikasi kekejaman alam liar. Dan ternyata kekejaman alam liar itu butuh koreografi yang sangat-sangat spesifik loh. Iya, sistem leg itu kan. Bener. Buat kamu yang belum tahu, leg ini pada dasarnya adalah arena pamer atau panggung teatrikal. Pejantan harus dikasih tempat bertengger horizontal khusus yang bebas halangan. Buat ajang pamer ya? Iya, di sanalah si pejantan kumpul, mamerin bulu-bulunya yang spektakuler, akrobatik sementara betinanya datang, mengevaluasi dan milih pemenangnya. Terus setelah itu? Nah, disinilah bagian yang bikin saya tertawa sekaligus ngeri. Pejantannya udah dandan habis-habisan, menari mempertaruhkan harga diri, lalu setelah kencan sukses dan kopulasi terjadi, si pejantan itu harus segera pada detik itu juga dipisahkan dan diasingkan dari si betina. Ini tuh kayak kencan kilat atau speed dating paling brutal di dunia. Aha ya, kedengarannya emang kayak drama pengkhianatan ya dari sudut pandang kita. Banget. Habis manis sepa dibuang. Tapi secara biologis, pemisahan paksa ini tuh garis batas antara hidup dan mati buat generasinya loh. Oh ya, separah itu? Parah. Betina cendrawasih ragiana punya insting yang sangat sensitif. Mereka tuh luar biasa rentan terhadap gangguan sekecil apapun pas fase bersarang. Jadi mereka gampang stres? Sangat. Dan kalau stres, mereka bisa berubah jadi super agresif buat ngelindungin area sarangnya. Nah, pejantan kan bulunya mencolok banget tuh. Iya, narik perhatian predator kan? Betul. Kalau pejantan tetap ada di situ, tingkat stres si betina bakal melonjak drastis.
Ujung-ujungnya, betina ini bisa menghancurkan telurnya sendiri atau ninggalin sarangnya gitu aja. Astaga, jadi bapaknya emang nggak punya insting ngasuh anak. Secara evolusioner nggak ada. Tugas si bapak murni cuma nyumbang genetika terbaiknya aja. Oke, jadi bapaknya diusir paksa demi kewarasan ibu dan keselamatan anak. Tapi ternyata pengasingan si bapak ini baru permulaan dari kegilaan di fasilitas ini loh. Oh iya, staf kebun binatangnya ngambil langkah ekstrim lagi ya? Banget. Karena betina kadang masih stres di lingkungan buatan dan merusak telurnya, staf mutusin buat biarin ibu aslinya ngerami telur cuma selama 10 hari pertama. Setelah itu disita. Disita. Diinkubasi secara buatan pakai mesin. Terus pas menetas, anak burung ini dikasih diet yang spesifik dan mewah. Pinky mice atau bayi tikus, jangkrik, pepaya. Mewah juga makanannya. Tapi semua itu belum ada apa-apanya dibanding cara mereka nyuapin makanan itu. Disinilah batas antara sains dan keabsurdan jadi sangat tipis. Masuk ke bagian kostum hantu ya? Iya, para perawat ini, bayangin ya, mereka punya gelar tinggi di biologi atau kedokteran hewan, malah diwajibin pakai kostum kamuflas sepenuh setiap masuk ruangan bayi burung. Yang disebut ghost gear itu. Bener, kostum ini nutupin wajah, lengan, semua lekuk tubuh manusia mereka. Mereka dandan kayak entitas tanpa wajah, jalan mengendap-endap dalam diam, cuma buat nyuapin bayi cendrawasih pakai pinset. Sebenarnya strategi pengasuhan hantu ini aplikasi dari pemahaman neurologis kita soal fase kritis burung sih. Tujuannya buat apa sih sampai segitunya? Buat mencegah imprinting atau pencetakan insting. Pas awal-awal menetas, otak anak burung tuh nyerap informasi visual tentang siapa yang ngasih mereka makan, dan pakai info itu buat mendefinisikan identitas spesies mereka. Tunggu. Saya harus sedikit mendorong balik di sini. Boleh, gimana? Maksudmu, kalau anak burung yang baru menetas ini lihat wajah manusia yang lagi senyum nyuapin dia bakal benar-benar mikir kalau dia itu manusia? Atau setidaknya secara psikologis dia jadi manusia gitu? Konsepnya kurang lebih begitu. Masa sih identitas yang udah berevolusi jutaan tahun itu serapuh itu, sampai bisa dihancurin cuma gara-gara kontak mata beberapa hari doang? Manusia ini rasanya kayak radiasi beracun ya buat kemurnian insting mereka? Analogi radiasi beracun tuh emang kedengarannya dramatis, tapi secara fungsional, itu sangat akurat loh. Serius? Iya, jendela neurologis buat imprinting ini sempit banget, tapi permanen. Kalau burung itu tercetak pada manusia, pas dia dewasa nanti, dia nggak akan merespons tarian kawin dari cendrawasih lain. Hah? Terus dia kawinnya gimana? Dia bakal nyoba merayu atau cari perlindungan pada manusia pendampingnya. Astaga! Jadi, secara genetis dia cendrawasih, tapi secara operasional dia rusak karena kehilangan bahasa purbanya sendiri. Nah, kostum hantu ini mastiin kalau makanan itu seolah jatuh alami dari lingkungan, bukan dari primata bipedal kayak kita. Itu sangat menyedihkan sekaligus luar biasa sih. Kita harus menyembunyikan eksistensi spesies kita sendiri biar mereka bisa tetap jadi diri mereka ya. Dan kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, dedikasi ekstrim ini ngasih hasil empiris yang tak terbantahkan loh. Berhasil ya metodenya? Sangat. Harapan hidup median cendrawasih ragiana di bawah sistem manipulasi ini mencapai 14,5 tahun. Bahkan ada individu betina yang hidup sampai 33 tahun. Wah, 33 tahun buat burung seukuran itu luar biasa sih. Iya kan? Ini ngebuktiin kalau kita nggak bisa sekedar naklukin insting liar pakai kasih sayang manusia. Kita yang harus tunduk sepenuhnya sama arsitektur kuno kelangsungan hidup mereka. Terakhir kita, Silakan. karena ternyata sisa-sisa evolusi kuno ini nggak cuma ngendaliin cara mereka mamerin bulu atau ngelindungin sarang, tapi tertanam jauh di dalam anatomi mereka, yang ngendaliin cara mereka bersuara. Menarik. Dan ini bukan soal kicauan merdu loh ya. Ini tentang suara yang langsung menghubungkan makhluk cantik ini dengan nenek moyang reptil raksasa mereka. Wah, ini penemuan yang secara harfiah ngubah frekuensi gimana kita mendengarkan alam sih. Bener. Ini dari makalah Royal Society Open Science tahun 2025. Studi skala besar yang memetain kalau anggota dari setidaknya 86 family di 34 ordo burung itu punya kapasitas anatomi buat mendesis. Mendesis agresif ya, kayak ular kobra atau buaya. Persis. Dan jujur, ini bertentangan banget sama semua yang diajarin di buku biologi sekolah kita. Biasanya kan kita diajarin soal shrinks ya. Betul.
Syrinx tuh organ vokal ajaib di dasar trakea burung yang kerjanya kayak instrumen musik kompleks. Bisa nyanyi dua nada beda sekaligus. Tapi desisan ini sama sekali bukan produk dari syrinx atau pita suara. Terus dari mana dong? Ini murni mekanik. Desisan ini dihasilkan oleh ventilasi udara yang dipaksakan. Anatominya terjas secara brutal ya. Jadi udara di dalam kantung udara dan paru-paru itu dipaksa keluar secara mendadak Iya, dengan tekanan tinggi. lewat trakea dan langsung keluar dari paruh yang setengah terbuka. Jadi organ vokalnya diloncati sepenuhnya dong. Tepat, nggak ada modulasi melodi, cuma pelepasan energi kinetik murni. Dan mekanisme ini ngasih petunjuk evolusioner yang luar biasa besar sih. Coba kita perjelas pakai analogi ya biar gampang dibayangin. Kicauan merdu burung di pagi hari itu ibarat alat musik tiup kayu kayak flute gitu. Dimainkan dengan napas terkontrol dan presisi tinggi. Buat merayu pasangan ya. Iya, elegan kan? Nah, tapi desisan ini lebih kayak seseorang yang neken katup ban bertekanan tinggi secara kasar, ngelepasin semburan angin tajam langsung ke muka musuhnya. Analogi katup ban tuh akurat banget buat gambarin fisikanya. Dan para ilmuwan di makalah ini mengkategorikan kemampuan mendesis burung sebagai simplesiomorfi perilaku. Simplesiomorfi. Istilah apa lagi tuh? Dalam linguistik biologi evolusioner, simplesiomorfi itu merujuk ke karakteristik primitif yang diwariskan secara utuh dari leluhur bersama yang sangat kuno. Dan sifat ini masih dipertahankan sama beberapa garis keturunan yang beda sekarang. Bentar, leluhur bersama yang kayak apa nih yang lagi kita omongin? Kita bicara soal nenek moyang dari Amniota basal. Amniota basal. Iya, ini percabangan pohon kehidupan purba yang pada akhirnya melahirkan semua reptil, burung, dan mamalia awal ratusan juta tahun lalu. Wah, Jadi pas ada burung hantu kecil di lumbung mendesis ke arah kamu hari ini, secara mekanis mereka lagi ngaktifin perangkat pertahanan yang sama persis kayak yang dipakai sama dinosaurus darat zaman dulu. gila. Jadi fungsi utamanya emang murni pertahanan ya. Di makalah juga dicatat kalau mereka biasanya mendesis pas berhadapan sama predator, terus dipaduin sama gerakan fisik yang dramatis. Kayak menerjang maju gitu ya. Iya, menerjang atau buka paruh lebar-lebar pamerin rongga mulut. Tapi, nah ini yang bikin saya tercengang lagi, burung ternyata nggak cuma mendesis buat nakutin pemangsa loh. Buat apa lagi emangnya? Studi ini nemuin desisan juga dipakai buat kompetisi antar saudara pas rebutan makan di sarang. Buat komunikasi jarak dekat antara induk dan anak, dan ini yang paling gila. Apa tuh? Dipakai dalam beberapa ritual tampilan kawin. Bayangin, suara ancaman mematikan diubah jadi bahasa cinta. Wow. Kompleksitasnya nunjukin seberapa efisien mekanisme ini secara evolusioner sih. Evolusi kan nggak selalu bikin hal baru ya. Seringnya dia daur ulang alat lama buat tujuan baru. Benar-benar banget. Dan yang lebih ngejutin lagi tuh fenomena evolusi konvergen yang dicatat di studi itu. Oh, fenomena di mana spesies yang nggak berkerabat sama sekali ngembangin solusi fisik yang persis sama ya. Tepat. Yang soal serangga itu kan? Ah ya, kecoa hissing Iya. Madagaskar. Betul. Makalah ini narik paralel yang brilian banget sama kecoa Madagaskar ini. Serangga raksasa di dasar hutan yang pakai mekanisme ventilasi udara paksa yang fungsionalnya identik sama burung. Padahal mereka nggak punya paru-paru ya. Kan? Makanya mereka maksa udara keluar lewat spirakel, alias lubang pernapasan kecil di perut mereka. Tujuannya sama persis, buat kagetin predator atau berantem sama jantan lain. Mekanisme pemaksaan udara bertekanan ini seolah jadi bahasa universal dari ancaman purba ya, melintasi batasan ordo dan kelas hewan. Sepakat. Tapi nih, ini bawa saya pada satu kebingungan yang lumayan mengganggu. Kebingungan gimana? Di makalahnya kan disebut eksplisit kalau fenomena burung mendesis ini bukan rahasia mistis yang baru ketahuan. Fakta ini udah dicatat sejak eranya Aristoteles loh. Oh, udah lama banget dong. Lama banget. Para naturalis di tahun 1800-an juga udah bikin catatan lapangannya. Nah, kalau pengetahuan ini udah terdokumentasi ribuan tahun, kenapa sains baru di tahun 2025 ini mulai memetain anatominya, nganalisis variasinya, dan nganggep ini serius? Pertanyaan bagus. Bukankah ini salah satu rahasia besar evolusi yang selama ini duduk manis tepat di depan hidung kita? Kenapa komunitas ilmiah mengabaikannya begitu lama? Nah, ini memunculkan pertanyaan kritis sih soal gimana manusia ngelakuin sains. Dan bias apa yang secara sadar atau enggak kita bawa ke meja laboratorium.
Bias estetika maksudnya. Betul, ilmu pengetahuan, meski berusaha objektif, tetap dijalankan sama manusia yang sangat dipengaruhi estetika. Ornitologi itu selama berabad-abad didominasi sama kekaguman terhadap hal-hal yang indah. Kayak warna bulu yang cerah. Iya, kerumitan sarang, dan tentu aja kompleksitas melodi nyanyian vokal mereka. Suara desisan itu jelas gak masuk kriteria keindahan. Iya sih, suaranya kasar. Karena desisan terdengar kasar, jelek, atau cuma kayak napas berat yang ganggu, secara historis suara ini disingkirkan sebagai anomali yang gak penting. Cuma karena itu nggak enak didengar telinga manusia, astaga. Presisi sekali. Sains seringkali mengabaikan kebenaran yang gak punya nilai estetika. Penemuan ini tuh kayak nyadarin kita, karena terlalu sibuk ngejar nyanyian merdu, kita malah kehilangan bahasa biologis paling purba. Padahal bahasa purba itulah yang justru menghubungkan berbagai kelas kehidupan di bumi ini ya. Betul, ini pengingat tajam loh. Masih banyak ruang gelap dalam komunikasi hewan yang gagal kita pahami, semata-mata karena kita cuma sibuk dengerin apa yang pengen kita denger, bukan apa yang sebenarnya lagi mereka katain. Wah, kita terobsesi pada melodi, tapi kita menutup telinga terhadap napas naganya. Itu kesimpulan yang luar biasa kuat sih. Iya kan? Rasanya diskusi kita hari ini udah nembus ruang dan waktu. Coba bayangin, kita mulai dari lanskap beton perkotaan kita yang membosankan. Kita lihat gimana rasa haus akan keragaman hayati mendorong para pengamat burung di Indonesia buat merogoh kocek dalam-dalam, terbang ribuan kilometer ke jantung hutan Papua, cuma buat nyari sekilas bayangan burung langka. Terus dari hutan halam, kita masuk ke ruang isolasi yang steril di San Diego Zoo. Ah iya, dedikasi ekstrim perawat hewan di sana. Betul, ngelihat perawat yang rela menanggalkan identitas manusia mereka, pakai kostum hantu, demi ngebesarin anak cendrawasih. Sebuah pengakuan tak terucap kalau aturan alam liar itu jauh lebih superior dan tak kenal ampun daripada kasih sayang buatan manusia. Dan akhirnya, semua dedikasi dan pengejaran itu bawa kita pada satu fakta mencengangkan. Bahwa burung-burung cantik yang kita agungkan ini, di lapisan terdolong keberadaannya, masih menyimpan suara dari masa lalu yang brutal. Mendesis seperti dinosaurus. Betul, mereka memaksakan udara keluar buat peringatin dunia agar mundur. Di balik keanggunan sayapnya, ada insting bertahan hidup yang tak tertembus waktu. Sebuah kontradiksi yang sempurna antara kerapuhan dan kebuasan ya. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, lain kali kalau lagi minum kopi pagi-pagi dan lihat burung kecil bertengger di pagar, ingatlah, kamu tuh lagi kontak mata sama sesosok dinosaurus modern loh. Bener banget. Di balik bulunya yang halus, bersemayam sejarah dan mekanisme pertahanan purba yang udah bertahan ngelewatin kepunahan massal jutaan tahun. Keindahan yang jadi penjaga bagi monster kuno ya. Penelusuran kita hari ini benar-benar membongkar ulang semua yang saya pikir saya ketahui soal makhluk bersayap ini. Sama, saya juga ngerasa gitu. Nah, sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pemikiran terakhir, buat kalau renungkan sendiri nanti. Boleh? Kalau makhluk secantik dan serapu burung aja, secara diam-diam mampu mempertahankan desisang reptil kuno mereka di dalam tenggorokan selama jutaan tahun, murni buat diaktifin pas terancam. Terus gimana dengan kita? Nah itu, insting primitif tersembunyi apalagi yang sebenarnya masih tertanam kuat dalam otak kita sebagai manusia. Suara, nada bicara, atau bahasa tubuh manipulatif macam apa yang tanpa sadar